Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan materi distribusi satu peubah acak, yaitu subbab 4.2 dan 4.3. Perkenalkan, nama saya Enta Febriana, NIM 2018-35004. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi satu peubah acak, yaitu subbab 4.2 dan 4.3. Ada dua subbab, yaitu 4.2, yaitu macam-macam peubah acak, dan 4.3, yaitu distribusi peluang. Yang pertama, kita akan bahas tentang macam-macam peubah acak. Macam-macam peubah acak ada 5 definisi. Yang pertama, definisi 4.1, yaitu peubah acak. Definisi 4.2, yaitu dua peristiwa yang ekuivalen. Dan definisi 4.3, yaitu peluang dua peristiwa yang ekuivalen. Dan definisi 4.4, yaitu peubah acak diskrit. Dan definisi 4.5, yaitu peubah acak kontinu. Definisi 4.1, yaitu peubah acak. Misalnya, E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S, sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S subbagian S dengan sebuah bilangan real XS dinamakan peubah acak. Nama lain peubah acak yaitu peubah random atau variabel acak. Di sini ada contoh 4.1, yaitu misalnya Sandy melakukan pelemparan 2 buah mata uang logam, yaitu Rp100 yang seimbang secara sekaligus. Jika X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia yang terjadi, maka X merupakan peubah acak. Penyelesaian yaitu yang pertama kita cari adalah ruang sampelnya. Ruang sampelnya bisa kita cari dengan menggunakan pohon akar, yaitu pohon akar GH. Jadi dapat HH dan GH. G pohon akar G yaitu GH dan GG. Jadi kita mendapatkan ruang sampelnya yaitu HH, GH, HG, dan GG. Kita cari, berarti ketemu untuk S1 yaitu HH, maka XS1 sama dengan XHH sama dengan 2. Karena mengapa 2 yaitu A-nya yaitu di dalam RS, dia akan berhubungan dengan B. HH yaitu sama dengan 2, XGH sama dengan 1, SHG sama dengan 1, dan untuk GG maka XS sama dengan 0. Jadi nilai-nilai mungkin dari RX sama dengan 0, 1, 2. Karena X memenuhi syarat sebuah fungsi, maka X disebut peubah acak. Next, definisi 4.2. Dua peristiwa yang ekuivalen. Misalnya, E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampel S. X adalah peubah acak yang didefinisikan pada S dengan RX adalah ruang hasilnya.
dan B adalah peristiwa yang berkenaan dengan B subset Rx jika peristiwa A didefinisikan sebagai A sama dengan S bagian dari S besar, sedemikian XS anggota B. Artinya A berisi semua hasil dalam S sehingga XS bagian dari B. Maka A dan B dikatakan dua peristiwa yang ekuivalen. Mengapa demikian? Karena A di dalam RS dia akan berhubungan dengan B. Nah, B juga sebuah peristiwa, maka dia himpunan ruang hasil dari variabel acaknya. Maka A dan B adalah dua peristiwa yang ekuivalen. Ya, contoh 4.2. Ketika kita mengundi dua mata uang logam Rp100 yang seimbang. Nah, ada syaratnya yaitu yang seimbang secara sekaligus. Maka ruang sampelnya yaitu kita dapat S sama dengan HH, HG, GH, dan GG. Jika X menunjukkan banyak G yang terjadi, maka nilai-nilai yang mungkin dari X adalah Rx sama dengan 0,1,2. Maka dua peristiwa A dan B yang ekuivalen ada 3 buah, yaitu ruang peristiwa dari B titik 2B sama dengan 0. Nah, ruang peristiwa dari B yaitu HH. Karena ia merupakan ruang peristiwa dari peristiwa lainnya, yaitu A. Jadi A sama dengan H. Akibatnya, A dan B merupakan dua peristiwa yang ekuivalen. Yang kedua yaitu B, ruang peristiwa dari B titik 2B sama dengan 1. Karena HG sama dengan 1 jika dan hanya jika XS sama dengan 1, maka S sama dengan HG atau SGH, dan ia merupakan ruang peristiwa dari peristiwa lainnya yaitu A. Walaupun HG, walaupun ada dua variabel, maka yang ditulis hanya satu. Nah, itu alasannya mengapa pakai atau, bukan dan. Karena walaupun ada dua, maka jadikan satu. Kita pilih satu dalam satu himpunan. Maka akibatnya A dan B merupakan dua peristiwa yang ekuivalen. Yang ketiga, ruang peristiwa dari B.2B sama dengan 2 karena XGG sama dengan 2. Jika dan hanya jika XS sama dengan 2, maka S sama dengan GG dan ia merupakan ruang peristiwa dari peristiwa lainnya yaitu A. Jadi A sama dengan GG. Akibatnya A dan B merupakan dua peristiwa yang ekuivalen. Definisi 4.3. Peluang dua peristiwa yang ekuivalen. Jika B adalah sebuah peristiwa dan ruang hasil Rx, maka peluang B didefinisikan sebagai peluang B sama dengan peluang A, dengan A, S kecil anggota S besar, sedemikian XS anggota B. Nah, contoh 4.3. Dalam pengundian dua mata uang logam Rp100 yang seimbang, maka PHG sama dengan PGH sama dengan P peluang GG sama dengan peluang HH sama dengan 1/4. Hitung peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, dan peluang X sama dengan 2. Penyelesaian. Karena X sama dengan 0,
ekuivalen dengan peristiwa yang ruang peristiwanya HH dan peluang HH sama dengan 1/4, maka peluang X sama dengan 0 sama dengan peluang HH sama dengan 1/4. Yang kedua, karena X sama dengan 1 ekuivalen dengan peristiwa yang ruang peristiwanya HG atau GH, dan P HG atau GH sama dengan P HG ditambah peluang GH sama dengan 1/4 tambah 1/4. Nah, 1/4 tambah 1/4 jadinya 2/4. Bisa kita sederhanakan yaitu jadi 1/2. Maka peluang X sama dengan 1 sama dengan peluang HG atau GH sama dengan setengah. Karena X sama dengan, yang ketiga, karena X sama dengan 2 ekuivalen dengan peristiwa yang ruang peristiwanya GG dan peluang GG 1/4, maka peluang X sama dengan 2 sama dengan peluang GG sama dengan 1/4. Definisi 4.4 yaitu peubah acak diskrit. Misalnya X adalah peubah acak jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx berhingga atau tak berhingga, tapi dihitung, maka X dinamakan peubah acak diskrit. Nah, contohnya yaitu sama dengan contoh 4.2. Nilai-nilai yang mungkin dari X adalah Rx 0,1,2. Karena banyak anggota dari Rx berhingga, maka X termasuk ke dalam peubah acak diskrit. Selanjutnya yaitu definisi 4.4, yaitu peubah acak kontinu. Misal X adalah peubah acak jika nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Contoh 4.6, misalnya sebuah universitas punya mahasiswa berjumlah 25.000 orang dan para mahasiswa itu diberi nomor induk mahasiswa dari 0001 sampai 25.000. Kemudian seorang mahasiswa dipilih secara acak dan ia diukur berat badannya. Dalam hal ini ruang sampelnya yaitu 00001, 00002, 00003, titik-titik sampai dengan ruang sampel 25.000. Misalnya X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka ia bisa ditulis sebagai XX dengan S kecil anggota bagian S. Kita mengasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa di universitas tersebut yang mempunyai berat badan kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kg. Sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan 20 lebih dari X dan X kurang dari sama dengan 175. Karena Rx merupakan sebuah interval, maka X masuk ke dalam peubah acak kontinu. Nah, kita akan bahas subbab 4.3 tentang distribusi peluang. Yang kita akan bahas yaitu ada 3, yaitu fungsi peluang, fungsi densitas, dan peluang peubah acak kontinu. Definisi 4.6 yaitu fungsi peluang. Jika X adalah peubah acak diskrit, maka Px sama dengan Px sama dengan X. Untuk setiap X dalam range X dinamakan fungsi peluang dari X. Nilai fungsi peluang dari X yaitu
peluang X harus memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, peluang X harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, sigma XP, peluang X sama dengan 1. Langsung saja kita ke contoh 4.7. Misalnya Farah mengunduh 2 buah mata uang logam Rp100 yang seimbang dengan sekaligus. Jika peubah acak X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia yang muncul, maka tentukan distribusi peluang dari X. Nah, dalam hal ini kita harus menghitung nilai peubah acak X, yaitu X dan nilai peluangnya. Kita cari peluang sampelnya terlebih dahulu, yaitu peluang sampelnya yaitu GG, GH, HG, dan HH. Karena X menyatakan banyak hal yang muncul, maka yang pertama untuk titik sampelnya GG, bilangan bulat yang sesuai adalah 0. Ditulis X sama dengan XGG sama dengan 0. Yang kedua, jika titik sampelnya GH, maka bilangan bulat yang sesuai adalah 1. Ditulis XX sama dengan XGH sama dengan 1. Untuk ketiga, untuk titik sampelnya HG, bilangan bulat yang sesuai adalah 1. Ditulis XX sama dengan XHG sama dengan 1. Untuk titik sampelnya HH, maka bilangan bulat yang sesuai adalah 2. Maka seperti tadi ditulis XX sama dengan XHH sama dengan 2. Karena mata uang logam Rp100 yang digunakan dalam pengundian itu seimbang, maka peluang masing-masing titik sampelnya yaitu sama dengan 1/4. Next, nah ruang setiap nilai peubah acaknya adalah sebagai berikut. PX sama dengan 0 sama dengan PGG. Nah, ini adalah 1/4. Maaf, saya lupa menulisnya. Yang kedua, jika PX sama dengan 1 sama dengan P peluang GH atau peluang HG. Sama dengan peluang GH tambah peluang HG sama dengan 1/4 ditambah 1/4. Nah, peluang X sama dengan 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Yang ketiga yaitu peluang X sama dengan 2, yaitu peluang HH sama dengan 1/4. Dapat kita tulis dalam tabel, yaitu X, PX, yaitu 0, 1/4, 1 yaitu 1/2, X2 yaitu PX-nya 1/4. Kita lanjut ke definisi 4.7. Fungsi densitas. Misalnya X adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilangan real. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari X. Jika nilai-nilainya yaitu Fx memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama harus Fx lebih dari 0 untuk X anggota dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Yang kedua, integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, maka fx dx sama dengan 1. Untuk ketiga, untuk setiap A dan B dengan negatif tak hingga kurang dari A dan A lebih dari B dan B lebih dari tak hingga, maka ini rumusnya PA kurang dari sama dengan X dan X lebih dari sama dengan B sama dengan integral dari
A sampai B fx dx. Nah, dalil 4.1 yaitu peluang perubahan acak kontinu berbentuk interval jika S adalah perubahan acak kontinu serta A dan B peluang A kurang dari sama dengan X dan X lebih dari sama dengan B, sama dengan peluang A kurang X dan X lebih dari sama dengan B, dan peluang A lebih dari X dan X kurang dari B. Contoh 4.1, diketahui fx kx kuadrat x lebih dari 0 dan x kurang dari 2 sama dengan 0 x lainnya. Tentukan nilai K agar fx merupakan fungsi densitas dari perubahan acak x. Hitung peluang X lebih dari 1 dan X kurang dari 2. Gunakan grafik dari fungsi densitasnya. Kita cari berdasarkan sifat kedua dari fungsi densitas, maka kita cari integralnya dan ketemu K sama dengan 3/8. Dan yang kedua, B, kita cari peluang X lebih dari 1 dan X tidak boleh kurang dari 2. Maka hasilnya 7/8. Nah, kita dapat gambarkan ke dalam grafik. Grafiknya seperti ini. Oke, next. Nah, contoh 4.11. Misalnya fungsi densitas dari perubahan X berbentuk Gx sama dengan Kx 0 lebih dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 1 sama dengan K1 kurang dari K1 kurang dari sama dengan X dan X harus lebih dari sama dengan 2, sama dengan negatif Kx tambah 3K. Nah, yang akan kita cari yaitu hitung nilai K, yang kedua gambar grafik GS. Nah, dalam hal ini perhitungan nilai K tidak dilakukan untuk setiap interval nilai X, melainkan terhadap nilai X dan dari 0 sampai 3. Adapun batas-batas pengintegralnya diisi dengan setiap interval nilai X. Dihasilkan maka K-nya sama dengan setengah. Nah, Gx sama dengan negatif setengah K ditambah 3/2. Dengan intervalnya X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3, 0X lainnya. Nah, berikut di bawah adalah grafik dari Gx, bisa dilihat pada gambar 4.9. Oke, begitulah presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai di sini videonya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.